Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Fikri Kananda dengan NIM 22059977. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kasus 1. Langsung saja, tugas kasus 532, struktur biaya kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Fikri Kananda dengan NIM 22059977. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kasus 1 pada buku Garrison. Nanti langsung saja kasus 532, struktur biaya, titik impas, dan target laba. Masa Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit termasuk termometer sekali pakai buatan Marston. Penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Komisi ini digunakan ketika manajemen Marston membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan berikut untuk tahun depan. Kita bisa melihat pada tabel anggaran laporan laba rugi dari Marston Corporation, di mana penjualannya sebesar $30 juta, angka pokok penjualan $17.400.000, variabel $2.800.000, dan margin total $9.800.000 yang didapat dari pengurangan $30 juta dari penjualan dan kurang $22.200.000 dapat hasilnya $9.800.000. Memang penjualan administrasi, mana komisi $5.400.000, beban iklan tetap $800.000, beban administrator tetap $3.200.000. Selanjutnya laba neto operasi didapat dari pengurangan $9.800.000, $9.400.000, hasilnya $100.000. Setelah menyelesaikan pernyataan tersebut, manajemen Marston telah mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta oleh agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, manajemen Marston memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk memperkerjakan tenaga penjualan sendiri untuk menggantikan tenaga agen penjualan independen. Controller Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus memperkerjakan 8 tenaga penjual untuk menggarap penjualan di daerah itu, dan total gaji untuk tenaga penjual ini adalah $700.000 termasuk kompensasi karyawan. Tenaga penjual juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar $400.000 setahun. Perusahaan juga akan memperkerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung, yang mana gaji dan kompensasi karyawannya sebesar $200.000 per tahun. Ini sesuai promosi yang telah dilakukan oleh agen penjualan independen. Manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar $500.000. Tentunya kita pergi ke soal yang diminta. Yang pertama, dengan mengasumsikan penjualan sebesar $30 juta, buatlah laporan laba rugi format kontribusi untuk tahun depan untuk masing-masing alternatif berikut ini. Yang A, tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. B, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Dan C, perusahaan memperkerjakan tenaga penjual sendiri.
Langsung saja kita bahas jawabnya pada tanggal berikut ini. Penjualan dengan komisi 18% sebesar 30 juta dolar, komisi 20% 30 juta dolar, dan staf penjualan sendiri 30 juta dolar. Ini biaya variabel produksi untuk komisi 18% sebesar 17 juta 400.000 dolar, komisi 20% 17 juta 400.000, dan staf penjualan sendiri 17 juta 400.000. Untuk komisi 18% 5 juta 400.000, komisi 20% 6 juta, dan untuk staf penjualan sendiri 3 juta dolar. Total biaya variabel didapat dari penambahan biaya produksi dan komisi sebesar 17 juta 400.000 ditambah 5 juta 400.000, hasilnya total biaya variabel menjadi 22 juta 800.000. Untuk komisi 20% 17 juta 400.000 ditambah 6 juta menjadi 23 juta 400.000. Total biaya variabel setelah penjualan 16 juta 400.000 ditambah 3 juta, hasilnya 20 juta 400.000. Untuk margin kontribusi komisi 18% 7 juta 200.000, untuk komisi 20% 6 juta 600.000, dan staf penjualan sendiri 6 juta 600.000. Kurang biaya tetap produksi untuk komisi 18% 2 juta 800.000, komisi 20% 2 juta 800.000, dan staf penjualan sendiri 2 juta 800.000. Pemasaran untuk komisi 18% 800.000, komisi 20% 800.000, dan staf penjualan sendiri 1.300.000. Administrasi komisi 18% 3.200.000, komisi 20% 3.200.000, dan staf penjualan sendiri 4.500.000. Total biaya tetap didapat dari penambahan produksi, pemasaran, dan administrasi, di mana 2.800.000 ditambah 800.000 ditambah 3.200.000 dapat total biaya tetapnya 6.800.000. Komisi 20% 2.800.000 ditambah 800.000 ditambah 3.200.000 jadi 6.800.000. Sedangkan untuk staf penjualan sendiri 2.800.000 ditambah 1.300.000 ditambah 4.800.000 4.500.000 didapat hasilnya 8.600.000. Nah, selanjutnya setelah operasi didapat dari pengurangan margin kontribusi 7.200.000 dikurang total biaya tetap 6.800.000, didapat hasilnya 400.000. Untuk komisi 20% 6.600.000 dikurang 6.800.000, hasilnya minus 200.000 dolar. Dan untuk staf penjualan sendiri margin kontribusi 9.600.000 dikurang total biaya tetap staf penjualan sendiri 8.600.000, didapat hasilnya untuk konversi operasi 1 juta dolar. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua, itulah diimpas Marshall Corporation dalam nilai penjualan dolar untuk tahun depan dengan asumsi tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. Langsung saja kita jawab. BP sama dengan biaya tetap per rasio NK. Kita cari dulu rasio NK-nya 7.200.000 dikurang 30 juta dikali 100.000 dikali 100% sama dengan 24%. Dimana biaya tetap 6.800.000 dibagi 24%, hasilnya 28.333. Yang B, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Kita jawab BP sama dengan biaya tetap
biaya tetap per rasio MK. Kita cari dulu MK-nya 6.600.000 dibagi 30 juta dikali 100%, hasilnya 22%. 6.800.000 per 22% sama dengan 30.109. Selanjutnya C, perusahaan memperkerjakan tenaga penjualnya sendiri. Jawab, DP sama dengan 8.600.000 dibagi 32%. Kita cari CMK-nya 9.600.000 dibagi 30 juta kali 100%, hasilnya 32%. Kita 600.000 bagi 32%, hasilnya 26.875.000. Lanjut kita soal yang ketiga. Mengacu pada jawaban Anda di bagian 1B, jika perusahaan memperkerjakan tenaga penjualnya sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 8 neto operasi jika penjualannya adalah 30 juta dolar, dan perusahaan tetap menggunakan target penjualan independen dengan komisi 20%. Tentu saja kita bahas jawabannya. Agar perusahaan memperoleh hasil operasi yang sama atau kedua alternatif, yaitu rugi sebesar 200.000 dolar, maka biaya tetap ditambah target laba di operasi per rasio M sama dengan 8.600.000 dolar dikurang 200.000 dolar per 3 juta per 30%, hasilnya 26.250.000 dolar. Yang keempat, tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau memperkerjakan tenaga penjual sendiri. Saja kita bahas, misal X sama dengan total pendapatan penjualan. Total biaya 1 sama dengan total biaya 2. Total biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1 sama dengan total biaya variabel 2 ditambah total biaya tetap 2. Rasio biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap sama dengan rasio biaya variabel 2 tambah total biaya tetap 2. 78% X tambah 6.800.000 dolar sama dengan 68% X tambah 8.600.000 dolar. 10% X sama dengan 1.800.000 dolar, X sama dengan 18 juta dolar. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.